semuanya, PTT Harana Kaisar episode 664 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran besar pecah di langit ketika Xiaoyan berhadapan dengan sosok misterius berjubah hitam yang ternyata adalah Raja Naga kuno yang telah lama menghilang dan kini dikuasai oleh kekuatan jahat dari altar iblis jiwa. Pertarungan keduanya berlangsung sengit. Kekuatan fisik mereka saling beradu hingga ruang di sekitarnya retak. Setelah menyadari bahwa lawannya bukan naga biasa, Xiaoyan melepaskan sebagian kekuatannya dan berhasil memukul mundur sang Raja Naga dengan 82 tinju Dewa Langit. Namun, sang Raja Naga menolak kalah. Dia melepaskan wujud naga sejatinya dan memanggil kekuatan langit, hendak menghancurkan Xiaoyan. Sebagai balasan, Xiaoyan menampakkan wujud keabadian fisik Dewa kuno super raksasa. Sosok sejuta Zhang yang menjulang di langit membuat tubuh naga raksasa itu tampak kerdil di hadapannya. Di sisi lain, Xuan Huang bertarung sengit melawan Feng Xi untuk menahan pasukan klan Pini, memberi waktu bagi Xiaoyan menyelamatkan Raja Tianzhang. Langit dan bumi berguncang, menandai pertempuran antara dua makhluk tertinggi yang kekuatan dan kehendaknya melampaui batas dunia itu sendiri. Meskipun hati Feng Xi dipenuhi dengan kegelisahan, namun kini dirinya sudah berada di posisi terdesak. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Apabila sedikit saja dia kehilangan fokus, kemungkinan besar dirinya akan dikalahkan oleh Xuan Huang. Dalam pikirannya yang kacau, dia akhirnya mengingat siapa manusia yang datang dari luar dunia ini. Manusia itu adalah Xiaoyan. Namun saat kesadaran itu muncul, sudah terlambat. Pada saat pikirannya sedikit teralihkan, ekor naga milik Xuan Huang yang sebesar gunung itu melesat menerjang bagai badai. Kedua pihak kembali terlibat dalam pertarungan sengit. Meskipun kekuatan fisik Feng Xi tidak sebanding dengan Xuan Huang, namun api yang membakar tubuhnya begitu ganas, membuat keduanya tidak mampu saling menaklukkan dalam waktu singkat. Sementara itu di sisi lain, pertempuran antara Xiaoyan dan sang Raja Naga juga mencapai puncak intensitas yang tidak kalah hebat. Keduanya saling bertarung hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik yang luar biasa. Tubuh raksasa Xiaoyan yang mencapai jutaan Zhang menjulang di langit. Dan dari atas langit, jurus jari pemusnah bintang menghantam dengan kekuatan yang menggetarkan langit. Raja Naga tua itu meraung keras. Suara raungannya menggema bagai petir yang membelah dunia. Dari mulutnya, semburan cahaya hitam pekat meluncur keluar. Bukan api, melainkan kekuatan aneh yang belum pernah dihadapi Xiaoyan sebelumnya. Suatu bentuk dari aturan penolakan api, kekuatan yang tidak diketahui asalnya. Cahaya hitam itu bertabrakan dengan jari pemusnah bintang. Dalam benturan dahsyat itu, energi yang meluap-luap di antara keduanya seolah mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, energi Xiaoyan mulai melemah. Sementara sinar hitam itu justru semakin kuat, seolah sedang menelan kekuatan Xiaoyan sedikit demi sedikit. Betapa kuatnya kekuatan hukum penyerapan ini, gumam Xiaoyan dalam hati. Tanpa ragu dia menebas lengannya sendiri, memutus sambungan antara tubuh dan kekuatan yang sedang diserap, agar penyerapan itu tidak terus berlanjut. Dia segera menyadari sesuatu, kemungkinan besar Raja Naga tua itu telah menelan roh-roh dari altar iblis penjaga. Namun bukannya keracunan, dia justru memperoleh kekuatan penyerapan yang mengerikan. Dalam sekejap, semburan cahaya hitam itu meluncur horizontal, berusaha melumat tubuh Xiaoyan. Tetapi sebelum serangan itu sempat menyentuhnya, tubuh raksasa Xiaoyan yang menjulang jutaan Zhang tiba-tiba meledak menjadi kabut ilusi. Lalu berpindah dalam sekejap seperti sambaran petir, muncul tepat di bawah rahang Raja Naga. Belum sempat sang Raja Naga bereaksi, tinju Xiaoyan sudah melesat keras ke atas. Bum! Ledakan keras menggema. Rahang naga itu terpaksa tertutup oleh hantaman tersebut, memutus semburan kekuatan penyerapan. Meskipun dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya dengan setepat Xiaoyan, namun kekuatan fisik Raja Naga yang luar biasa membuatnya tidak terluka parah. Namun rasa malu membuncah dalam hatinya. Dia menganggap tindakan Xiaoyan itu sebagai penghinaan. Amarah pun membara dalam diri sang Raja Naga, membuatnya mengeluarkan raungan murka yang mengguncang angkasa. Manusia, lihatlah bagaimana aku menelanmu hidup-hidup. Suara Raja Naga bergema keras. Tubuh raksasanya berputar di udara membentuk lingkaran raksasa. Dan seketika kabut pekat yang menyerupai awan hitam turun menutupi sekeliling Xiaoyan. Kau suka melarikan diri bukan? Maka rasakan ini, labirin awan naga. Suara sang Raja Naga menggema. Sekejap kemudian Xiaoyan mendapati dirinya telah masuk ke dalam wilayah Raja Naga. Sebuah domain yang dikenal sebagai wilayah Dewa Abadi. Di sekitarnya,
kabut hitam menebal, dan dari balik awan gelap, cahaya samar berkedip. Disusul teriakan angin ketika sepasang cakar naga meluncur cepat menerjangnya. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, Xiaoyan menghindar dengan mudah. Dia menyadari kekuatan Raja Naga sangat sulit untuk diukur. Berdasarkan pengalaman pertempuran sebelumnya, Xiaoyan memperkirakan bahwa kekuatan lawannya telah mencapai tingkat kelima hati kaisar. Ditambah dengan tubuh abadi yang dimilikinya, tidak mengherankan jika dia bisa menjadi raja di antara ras naga. Namun, ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Seolah Raja Naga itu menyimpan dendam mendalam terhadapnya. Dari dalam kabut tebal, serangan demi serangan naga terus muncul. Cakar naga, lingkaran energi, dan semburan cahaya aneh yang terus menyerangnya dari segala arah. Xiaoyan hanya dapat menghindar sejauh mungkin. Meskipun kecepatan serangan tersebut tidak terlalu tinggi, dia tahu bahwa bertahan tanpa balasan bukanlah solusi. Saat pikirannya berpacu mencari cara untuk menembus pertahanan lawan, tiba-tiba pupil matanya mengecil. Dia merasakan gelombang energi milik Slip Gyok Suyu menjadi tidak stabil. Slip Gyok Suyu terikat pada tubuh Longyan untuk menyembunyikan auranya. Selama Longyan aman, Slip Gyok itu seharusnya juga tidak akan mengalami gangguan. Sesuatu yang buruk terjadi pada Longyan, gumam Xiaoyan dengan nada dingin. Dia segera menghentakkan kakinya. Dalam sekejap lautan api 3 warna meledak dari tubuhnya, menghancurkan kabut dan menerobos masuk ke dalamnya. Penjara Dewa 1000 Api. Xiaoyan membangkitkan kekuatan wilayah abadi miliknya sendiri. Namun pada saat yang sama aura dari Slip Gyok Suyu justru semakin melemah dan kemudian menghilang. Rasa cemas segera meluap di dalam dadanya. Saat akan pergi, dia seharusnya menitipkan Longyan ke dalam ruang lingsu pagoda emas. Kini, dengan memudarnya aura itu, amarahnya berkobar. Hancur untukku. Xiaoyan mengayunkan tangannya dengan keras. Seketika kekuatan penghancur yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Satu kilatan api merah seperti petir meledak di antara kabut, menghancurkan seluruh ruang kabut dalam satu serangan dahsyat. Api merah itu bukan lain adalah inti api peringkat pertama. Kekuatan sejati dari api pemusnah abadi yang selama ini tertidur di dalam tubuhnya. Setelah ledakan itu, api tersebut kembali mereda, tenggelam dalam diam. Xiaoyan tidak sempat memperhatikannya lebih jauh. Dengan kekuatan gerakan jiwa lubang void, tubuhnya lenyap dari tempat itu dalam sekejap. Raja Naga yang tertinggal di tempat tersebut hanya bisa tertegun, tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap berikutnya, Xiaoyan muncul di lokasi terakhir di mana aura Slip Gyok Suyu menghilang. Di atas sana, pertempuran antara klan naga dan klan Pinik masih berlangsung sengit. Tempat itu pula yang semula menjadi lokasi Longyan. Namun kini, sosok Longyan telah menghilang. Xiaoyan menahan amarahnya yang meluap. Dia mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, memaksa roh dan kesadarannya menyebar ke seluruh ruang. Ia memanggil Damo dan Gouyan, masing-masing digenggam di tangan kanan dan kiri. Cari untukku, tidak peduli bagaimana, temukan jejaknya. Suara Xiaoyan bergemuruh, matanya memerah menandakan kemarahan yang membara dalam dirinya. Seperti gunung berapi yang akhirnya meletus setelah lama tertidur. Cahaya biru melintas di sekelilingnya. Kesadaran jiwa Xiaoyan juga menyapu setiap inci ruang di area tersebut. Dalam pengamatannya yang mendalam, dia akhirnya menemukan sedikit jejak samar, sisa aura yang menembus ruang. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan segera menggunakan kekuatan gerakan jiwa void untuk mengikuti jejak itu. Dengan satu gerakan tegas, dia menebas udara, membelah ruang seperti belati tajam yang memotong kain halus. Satu langkah diambil dan tubuhnya menghilang ke dalam celah ruang tersebut. Ketika muncul kembali, dia telah berada di dalam ruang hitam legam, sunyi dan pekat bagaikan malam tanpa akhir. Tempat itu bagaikan lautan kegelapan yang mampu menelan cahaya, menyerupai ruang kosong di antara bintang. Di tengah keheningan itu, dia segera merasakan kehadiran aura Longyan. Tubuh Longyan melayang di udara dalam keadaan tak sadarkan diri. Xiaoyan segera bergegas, menahannya dengan kedua tangan. Dia memeriksa nafasnya dan mendapati hal aneh. Tidak ada luka apapun di tubuhnya. Begitu Xiaoyan menyentuhnya, Longyan langsung membuka mata. "Ayah, apa yang terjadi?" ucap Longyi dengan suara lemah, masih tanpa kebingungan. Xiaoyan menghela nafas berat. "Itu kesalahanku, aku terlalu ceroboh," ucap Xiaoyan dengan wajah muram. Longyan mengangguk kecil tanpa kelelahan. Xiaoyan hendak memasukkannya ke dalam ruang lingsu pagoda emas, namun tiba-tiba tubuhnya menegang. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya yang sudah terulur berhenti di bahu Longyan. Xiaoyan tiba-tiba berkata, "Pergi bersamaku sekarang." Sambil mengangkat Longyan, matanya memancarkan kewaspadaan. Pada saat inilah, dia mulai menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana yang dia duga. Ruang ini bukanlah kehampaan biasa, melainkan ruang yang terbentuk secara aneh, bagaikan gelembung udara di dalam air, terpisah dari dunia nyata.
Sangat aneh. Siapa yang bisa menciptakan ruang seperti ini? Pikirnya dalam diam. Xiaoyan tahu bahwa di tempat semacam ini, dia tidak bisa menggunakan pagoda emas secara sembarangan. Maka, tanpa ragu, dia kembali merobek ruang dan menggunakan kekuatan gerakan jiwa void untuk menembus kembali ke benua Fengxi. Namun begitu dia tiba di sana, yang ditemuinya hanyalah kehampaan. Altar itu telah lenyap. Raja Naga pun menghilang. Keparat. Ucapan itu keluar dari bibirnya dengan nada dalam, mengandung amarah yang mengguncang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.